Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini alhamdulillah saya dapat rezeki. Ini ada kiriman ke rumah water heater Paloma. Problemnya tidak memantik. Kalau biasanya saya itu kan dipanggil datang, itu lebih mudah. Kalau ini rupanya melihat dari Google terus dikirim ke rumah. Yang pertama kita pastikan teman-teman yang mahal dulu. Jadi dipastikan modul tidak rusak ya, karena bagian termahal dari Paloma ini adalah modul. Yang pertama kita cek sumber dayanya. Kalau ragu ganti saja dengan baterai baru, pastikan baterainya baru. Dan dicek di terminalnya. Apalagi kalau itu water heaternya sudah lama, pastikan tidak ada karat baik di terminal plus maupun minus. Ini adalah Paloma yang model baru ya, PH5 RXM. Kalau yang lama yang ada cover coklatnya itu insya Allah awet. Jadi kalau model ini insya Allah memang sudah beberapa kali saya memperbaiki, tetapi kerusakannya tidak fatal ya teman-teman. Jadi yang pertama setelah kita pastikan sumber tenaganya yaitu baterai, langsung saja kita cek langsung di micro switch-nya. Dilepas dulu knopnya. Kemudian kita geser ini teman-teman, pengatur air ini kita geser, kita tepikan ya seperti ini. Dan kita ambil ini tuas buka tutup gas. Nah, langsung saja kita ungkit micro switch yang di atas. Jadi micro switch ini ada dua, micro switch yang atas itu untuk memantik, micro switch yang bawah untuk solenoid. Jadi kita pastikan langsung aja diungkit di sini. Alhamdulillah, insya Allah ini untuk modul kita anggap separuh aman ya, karena nanti masih ada proses, yaitu nanti kalau sudah menyala masih ada proteksi lagi, yaitu apakah flame failure-nya berfungsi. Jadi ini sudah bisa kita pastikan untuk micro switch insya Allah normal. Jadi micro switch-nya berarti normal. Ketika kita ungkit di sini tidak terjadi pemantik, belum tentu modulnya yang rusak, bisa jadi micro switch-nya yang rusak. Caranya langsung aja kita jumper di terminal ini. Jadi ini ada 4 kabel, yang hijau itu minus dari baterai, tidak kita pakai. Micro switch atas ini merah ke kuning, kuning ke bawah baru ke biru itu teman-teman. Jadi setelah nyambung pemantik baru disambungkan ke solenoid. Jadi yang masuk ke sini itu sudah dari micro switch. Kita pastikan langsung di box modulnya ini apakah modul ini aman. Jadi yang kita perlu sambungkan adalah kuning dan merah. Kalau hitung dari kiri berarti nomor 2 dan nomor 4. Pakai kabel yang nomor 2 dan 4. Jadi bukan dipahami dari nomor ya teman-teman, nanti malah membingungkan. Yaitu yang kita lihat konstruksinya dari sini jalurnya, yaitu kita sambungkan merah dengan kuning. Kita sambungkan terminal nomor 2 dan 4. Jadi kuning dan merah. Insya Allah modulnya aman. Tinggal nanti kita coba dengan memakai aliran air. Jadi problem untuk tipe ini biasanya adalah micro switch ini lengket. Jadi tidak rusak. Insya Allah kalau masih umur sekitar 5 tahun tidak rusak. Dan yang kedua adalah paling sering nanti membran yang sobek. Jadi nanti kita tes dengan tekanan air, nanti bisa bergeser enggak bagian bawah ini bisa mengungkit dari micro switch ini atau tidak. Jadi untuk memastikan nanti bisa dilepas atau tidak usah dilepas dulu, tidak masalah. Nanti kelihatan ini terungkit atau tidak. Ini saya tunjukkan pada Paloma milik saya. Ini posisi off. Biasanya kalau membran normal itu terdengar mekanisme cetek tuk gitu ya, jadi mekanisme penonjok solenoid. Jadi ini saya off kan,
tidak ada pemantik. Nanti kita dengar di sini ada suara tek-tok atau tidak. Itu biasanya ciri untuk mengetes membran seperti itu. Nah, kembali tek gitu. Jadi kalau yang model Paloma baru itu meskipun kita off kan, itu pemantiknya tetap nyala. Karena tombolnya ini hanya buka tutup gas. Beda dengan Paloma yang lama seperti punya saya ini, sekaligus mematikan pemantik dan arus ke solenoid. Ini sudah terpasang, langsung saja saya coba. Itu bisa juga dengan metode, karena untuk membuka ini semua prosesnya cukup banyak yang harus dibongkar. Itu bisa cek juga dari sini, cukup membuka 2 baut ditutup solenoid ini. Nanti akan terlihat tonjolan penonjol dari solenoid ini. Kalau membrannya normal pasti dia akan keluar, tapi dari suara biasanya sudah cukup ya. Saya buka keran airnya, tidak ada suara apapun. Sepertinya membrannya sobek. Kita bongkar saja untuk memastikan. Nanti kita lihat lagi di tonjolannya ini. Buka skrup pengunci pipa ini dulu, tarik ke atas. Jadi ini skrup ke plastik ya teman-teman. Jangan dipaksa, kalau bongkar pasang harus pakai obeng yang bagus, karena obeng itu kecenderungannya akan menekan. Padahal kita ini sedang mengeluarkan. Akhirnya kalau obeng yang tidak bagus bikin dol, karena kita menekan padahal posisi mengeluarkan skrup gitu. Secukupnya. Jadi mengandalkan kepresisian obeng itu penting. Kita buka semua ini skrup-skrup ini, penahan dari setelan air. Ada 5 skrup, 1 penahan pipa, 3 ini pemegang dari cover setelan air, dan ini untuk hubungan dengan dudukan microswitch. Untuk skrup yang ini beda ya teman-teman, nancap ke plat jadi halus seperti ini. Sedangkan yang lainnya ini nancap ke plastik ya, seperti skrup biasa, ceratnya lebih kasar. Itu harus dibedakan teman-teman. Dan ini panjang-panjang semua, sedangkan yang pendek ini untuk penahan dari ini pipa tembaga ini. Jadi model press semua ya, untuk Paloma itu memakai o-ring. Digeser dulu tuas ini dan kita tarik ke belakang seperti ini. Tadi sebaiknya dilepas ya teman-teman, tapi ini kan lentur ya. Sekarang tinggal kita lepas skrup pemegang dudukan microswitch ini. Ada 2. Sebaiknya untuk bongkar pasang water heater ini teman-teman memakai obeng yang ujungnya ada magnetnya ya. Punya saya ini ketelisut ini. Itu sangat memudahkan, kalau sampai jatuh ke celah-celah itu nanti agak sulit mencari bautnya atau skrupnya. Oke, ini sudah terlepas pemegang microswitch. Meskipun secara teknis sudah terindikasi membran bocor, tapi saya tidak bongkar dulu ya teman-teman. Jadi memang ini pekerjaannya berulang-ulang. Ini saya pasang lagi penahan dari knob ini dan pipa. Nanti saya tes lagi dengan air supaya kita bisa melihat tonjokan dari no ini. Biasanya memang kalau saya takut lupa itu untuk mur-mur atau untuk baut-baut atau skrup itu kita tancapkan sementara gitu ya di posisinya. Kita pasang lagi penahan-penahannya, tapi ini terbuka supaya bisa melihat no-nya ini. Sekaligus ini bisa kita cek secara manual microswitch tadi. Nah, ini yang bagian atas yang untuk pemantik, yang bawah untuk solenoid. Jadi secara konstruksi dari penonjol nok sudah dibedakan. Yang atas itu lebih menonjol, pasti akan menonjol lebih dahulu
microswitch yang ke pemantik. Itu mekanisme yang secara konstruksi mencegah meledak. Jadi pemantik dahulu baru gas, itu bukan gas yang keluar dahulu baru pemantik, itu yang terjadi ledakan. Ini sudah saya pasang lagi dengan instalasinya. Teman-teman perhatikan, ini juga pengaruh ya. Harusnya tadi kita tandai, ini harus di posisi yang rendah saja, knob yang angka paling kecil ya, karena ini sudah memakai pompa, tekanannya sangat tinggi. Jadi kalau sobeknya kecil mungkin tidak terlalu ketahuan. Nah, ini kalau kita tidak double check bisa salah, karena memang seringnya problem yang baru ini microswitch juga sering problem. Jadi no ini bleset atau macet, tidak tertonjok oleh ini no yang ada di asnya membran. Coba saya buka kerannya, normal teman-teman ya. Nah, sekarang terdengar ceteknya, tadi tidak terdengar. Jadi nanti kita pasang lagi microswitchnya, hasilnya seperti apa. Oke, coba saya putar dulu ke low, lupa saya tadi posisinya. Kalau air low itu harusnya ini di sini ya, sekitar ini. Jadi ini saya ingin tahu saja teman-teman, dengan tekanan yang low tidak dicekik itu masih mampu tidak membrannya. Oke, insya Allah tidak ada masalah dengan membrannya. Saya pasang lagi, nanti sekaligus ditambah pelumas atau grease di sini. Bersyukur saya kalau ini tidak sobek membrannya, karena insya Allah harus pesan ke online. Kalau di service centernya rata-rata barangnya tidak ready membrannya itu atau diafram. Di sini saya tunjukkan mekanisme dari penonjok solenoid, yaitu seperti pulpen jadul ya. Jadi cetek-cetek itu ketika sudah menonjok, dia pada posisi maksimal dia akan kembali. Itulah keunikan atau kecanggihan mekanisme dari penonjok solenoid Paloma. Ini sudah saya beri grease sedikit saja teman-teman, supaya gerakannya no ini lebih lancar. Ini saya dorong, nah seperti itu. Seperti ini jalur arus listrik di microswitch. Ini dari plus baterai masuk ke microswitch nomor 1, kemudian keluar di kuning di terminal normally close, dan dari sini dikirim ke microswitch kedua, masuk lagi di common, keluar lagi di normally close memakai kabel biru. Apa artinya normally close? Yaitu ketika dalam kondisi normal dia tersambung. Jadi ini dibalik ya cara kerjanya. Kondisinya ini dalam kondisi terlepas seperti ini teman-teman, no tidak menonjok, di microswitchnya malah ketekan. Jadi normally close-nya ini ketekan, akhirnya open, tidak menyambung. Jadi nanti ketika kita tekan dia kembali normal gitu teman-teman. Ketika mendapat tonjokan dia berfungsi sebagai NC, normally close. Jadi konstruksinya memang dibalik. Dalam kondisi normal ini switch normally close ini tertekan, akhirnya menjadi open, tidak menyambung gitu teman-teman. Sudah kita rakit kembali, ini saya pasang lagi di instalasi airnya. Coba, sepertinya sudah berfungsi, tapi ini saya lupa ingat kalau posisi ini sebenarnya sudah agak knob ke tombol
3 atau berapa ya, jadi harusnya itu bisa lebih rendah tekanannya. Ini saya taruh sini tadi, coba saya taruh ke sini. Kok tidak mampu, padahal ini memakai pompa. Apa ada masalah di membrannya? Tapi nanti kita pastikan dengan dipasang knopnya utuh. Kalau segini karena akan berputarnya berlawanan, ini berarti agak dicekik airnya, itu bisa. Coba kita pasang knopnya sekalian dan langsung kita coba pakai gas. Nanti kita cek apakah di posisi tombol nomor 1 tetap tidak bisa menyala atau bisa menyala. Karena harusnya ini bisa menyala ya, karena memakai pompa. Apalagi model Paloma yang baru ini harusnya secara konstruksi ini memakai standar tekanannya lebih rendah. Kalau Paloma saya itu memang harus tekanan yang benar-benar kencang. Itu bisa jadi juga karena keluarnya ke shower, jadi keluaran semakin kecil juga tekanan input harus lebih besar gitu teman-teman. Beda dengan kalau keluaran dari water heater ini ke kran, itu pasti lebih lancar, tidak memerlukan tekanan yang lebih tinggi di inputnya. Sebentar, sepertinya saya ingat kalau posisi ini sekitar di sini ya, di 3. Kemungkinan ini membrannya sobek, tapi sobeknya sangat kecil. Jadi ketika tekanan saya taruh di rendah ini tidak terlalu dicekik, tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup, dan ini beda, ternyata ini beda. Suaranya tidak ada tik dulu. Coba ini posisi ini. Semakin saya cekik, ya, ini saya coba, sepertinya memang membrannya ini bocor. Jadi bocornya kecil karena memakai pompa masih mampu, tapi harus benar-benar dicekik agar bisa tonjokannya menonjok solenoid. Ini langsung saya pasang selang gas biasa, selang nanti saya tiup pakai mulut, apakah bisa terbuka. Ini selang biasa saya bawa kalau servis, saya tiup pakai mulut, tidak boleh terlalu kuat ya, cukupnya saja. Berat, tidak membuka. Sawah sobek, ini semakin besar sekarang sobeknya karena kita uji coba dengan semakin dicekik. Tadi masih ada di sini, tuknya sekarang kayaknya hilang. Aduh, tuk itu bisa ketonjok. Tek gitu teman-teman ya. Ada tek dulu di awal. Nah ini kalau saya cekik seperti ini, sawah ini saya tiup bisa ini. Itu suara hembusan udara dari mulut saya. Itu berarti ini harus saya cekik total baru bisa. Berarti ini kemungkinan besar memang membrannya sobek. Coba ini saya pakai gas ya. Langsung saya pakai gas. Karena ini knopnya tidak terpasang, saya ganjal ini, menekan pintu gas kedua. Oke, ini selang gas sudah terpasang dengan posisi sangat tercekik ya. Ya, bisa menyala. Coba saya oper. Nah, mati di sini. Padahal ini secara knop itu sudah di 3 ya teman-teman. Nah, apalagi kalau saya putar lagi ke sini ke nomor 1, insya Allah tidak akan menyala. Ini pasti sudah sangat tercekik ini. Ya, oke, saya bongkar saja rumah membrannya.
Dan saya cek lagi benarkah di sini ini, saya ingat-ingat ini maksimal. Ini tadi biasanya di sini kan kalau kita masang untuk noknya itu sudah ada di sekitar 3 ya. Tidak mampu, harusnya memakai pompa itu di knop paling rendah pun bisa. Tidak ada malah di sini. Saya ingat-ingat di sini tadi itu berapa, di sini berapa. Saya ulang dulu lebih lama sekaligus memastikan kalau hanya sekejap sedetik itu berarti sekring yang di atas putus, nyala sekejap aja. Tapi nanti kalau 10 detik mati, insya Allah karena flame failure, pilotnya termokopel tidak terkena api. Ini saya pastikan, kita tunggu sampai di atas 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aman. Tadi pemantik udah mati duluan, itu sudah benar ya teman-teman. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di 5 detik sudah mati. Berarti tidak perlu dilanjut pemantiknya karena termokopel sudah mendapat api, sudah tersensor flame failure-nya. Nah, seperti ini kalau kita tidak memahami bisa tertipu ya teman-teman. Kita langsung bawa ke pelanggannya sudah oke gitu ya. Ini saya ingat-ingat dulu posisinya. Nah, ini bisa kita cek di water heater saya. Nah, ini di sini itu, nah, posisi minimal di tengah atas ini teman-teman. Padahal itu tadi di sini tidak, baru bisa menyala. Terus pemantiknya saja, tapi untuk nyala maksimal harus di bawah. Saya patokan tonjokan ini. Coba saya putarin. Ini kan minimal ya. Tadi di tengah itu berarti sudah, ya benar kan, sudah hampir 3. Standar masang itu kan di sini ya. Kita patokannya itu nanti di sini. Nah, sudah hampir maksimal. Jadi tadi ini kalau sampai di sini saya sudah sangat mencekik. Kita lihat dari sini aja. Bilah ini tadi di sini. Nah, lurus seperti ini. Dan kalau kita lanjut cekik lagi, nah, dia tadi di bawah baru bisa. Coba saya pastikan lagi di mesin pelanggan ini. Ya, sudah sangat jauh di bawah. Kalau saya taruh di sini tadi, ini sudah knop nomor 4 ya. Pemantik saja, karena tidak sampai menonjok ini. Gerakan dari membran tadi hanya sedikit, tidak sampai mengenai micro switch kedua dan tidak sampai menonjok solenoid. Kalau saya cekik lagi tadi di sini, nah, mati lagi, kurang kayaknya. Ya, sudah melebihi batas ya. Coba saya geser. Mati. Nah, ini nggak boleh ya, harus diulang kalau mah. Nah, diulang begini, dimatikan kerannya, baru nyalakan lagi. Oke, insya Allah ini membran bocor. Untuk melepas ini rumah dari membran atau diafram ini cukup banyak baut yang harus dilepas. Yang pertama kita lepas ini dari dudukannya saja, modul
kabel yang ini dicabut, pengikatnya ini dilepas biar agak bebas, kemudian dilepas box baterai karena kita nanti perlu melepas ini nepel keluaran dari air panas. Dan semua model press ya teman-teman, ini yang agak riskan ini di Paloma, jadi o-ring terus hanya dipres saja, jangan sampai melepasnya itu o-ringnya sampai putus atau rusak. Kalau o-ringnya sudah tua itu bisa dililit siltip di dalamnya supaya o-ringnya mengembang. Nanti ini kita geser, ini diungkit ya, terus melepas baut pemegang. Ini ada 1, 2, 3, ini juga pemegang 1, 2, 3 dalam. Baru nanti kita lepas ini. Ini adalah pengunci dari rumah membran dan bodi dari tempat dudukan solenoid. Box baterai sudah terlepas, bautnya ditancapkan lagi biar nggak lupa. Baru kita melepas ini pemegangnya ke bodi dari pipa keluaran air panas. Ada 4 skrup, ini 1, 2, 3, dan ini. Itulah bedanya teman-teman. Ini yang ketemu besi halus, yang ketemu dengan plastik kasar, jangan sampai terbongkar. Ini tinggal kita tarik saja ke bawah seperti ini, selalu mengandalkan o-ring saja yang dipres. Kita tancapkan lagi baut-bautnya. Kita lepas pemegang bagian bawah, ada 3, 1, 2, 3, 2 skrup ke plastik, 1 ke plat. Tinggal yang bagian atas, pemegang atas kita lepas. Ini bautnya juga 3 skrupnya. Sekarang ini tinggal kita renggangkan ya, sedikit ya, pelan-pelan aja teman-teman. Kita tembaga ya, elastis, jadi kita renggangkan keluar keduanya, direnggangkan pelan-pelan, jangan berlebihan. Nah sekarang tinggal kita lepas pengunci ini teman, antara bodi rumah membran dari bodi rumah solenoid gas. Ini sebenarnya cukup kendor saja teman-teman, tidak perlu terlepas karena baut lancip gitu aja yang masuk ke nok. Ini sudah bisa kita ambil. Nah oke, tinggal kita buka baut 4 ini, skrup 4 ini. Oke, saya kembalikan dulu posisi dari baut-bautnya biar tidak terlupa. Kita lepas keempat baut rumah diafram atau rumah membran. Harus dikendori sedikit-sedikit ya, keliling biar nggak terungkit. Oke, ini membrannya bagian sini yang menonjol ya, yang tertekan piringan yang sebelah sana. Ini selain membran 2 telinga, 2 kuping. Coba kita lihat, bentar, harus tangan 2 ini, kita lihat mana, sepertinya ini yang sobek ya, itu sudah kelihatan. Wih, sudah lebar sekali ya, karena memang setahu saya Paloma ini tipenya termasuk low pressure, lebih rendah dari Paloma model lama, tapi karena tadi memakai pompa masih mampu gitu teman-teman, tapi harus full nyekiknya melebihi batas. Tinggal kita belikan, cuman sayangnya di service center sepertinya enggak ready barang ini. Saya mesti order dari Bateriter Bandung MS Teknik itu. Sobek sangat besar, bukan kecil lagi ya. Prediksi saya salah karena itu lupa. Karena ini tipenya sudah termasuk low pressure, maka kita kasih pompa yang sangat kencang. Pompa saya Shimizu 130, insya Allah masih membran itu membuka, tapi airnya benar-benar dicekik. Tadi kita buktikan ditaruh di tengah itu, yang berarti kenop nomor berapa ya, sudah 4 itu
baru mau. Harusnya di satu pun di posisi knop paling rendah tetap mampu. Insya Allah tadi itu belum begitu sobek gitu aja teman-teman. Waktu kita coba sobeknya masih kecil, begitu kita ceki semakin besar. Cara membuktinya seperti itu. Untuk pemasangan kembali insya Allah teman-teman tidak perlu ragu ya, karena bisa kita shooting gitu teman-teman waktu membongkar. Ya inilah kelebihan sekarang ini, bisa kita video nanti untuk memasang kembali ya kebalikannya. Yang penting ini aja, o-ring ini kalau kendor nanti bisa ditambah selotip di bawahnya sedikit saja, nanti luarnya juga boleh tapi selapis saja. Biasanya resikonya memang kalau bongkar-bongkar baterai terpalomen nanti biasanya bocor, karena hanya mengandalkan o-ring dan kerapatan klem. Biasanya di knop-knop ini juga tinggal dicabut saja teman-teman, mengandalkan o-ring semua. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.